Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Triase, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif, tugas 1.4.A.8. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di antaranya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif diantaranya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal diantaranya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kesimpulan pada materi posisi kontrol seorang guru ada 5. Di antaranya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling baik dan harus dilakukan oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Kesimpulan pada materi keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya pada materi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan antara budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pada filosofi KHD, hubungannya dengan budaya positif yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD. Hubungan budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seseorang memiliki 5 nilai guru penggerak,
serta berkolaborasi antar semua warga sekolah, akan terbentuk keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan hubungan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut sesuai perubahan prakarsa perubahan. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, sampai dengan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan serta dibagikan pada rekan guru sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, diantaranya saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai teman dan pemantau, padahal seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Saya menangani murid yang terlambat masuk ke sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan harus diperbaiki? Hal yang sudah baik, sudah mulai muncul motivasi internal pada murid. Yang harus diperbaiki diantaranya posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau, perasaan saat itu diliputi perasaan bersalah, seharusnya lebih berpihak kepada murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang
menurut saya penting dipelajari, yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya ini jangan hanya dilakukan di kelas sekolah namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di luarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.